Aku diusir dari pernikahan anakku sendiri oleh suami kaya yang malu punya mertua miskin sepertiku. Anakku menceraikan suaminya dan bersumpah membalas dendam. Sebelum kita mulai, semoga yang like dan subscribe selalu diberikan rezeki oleh Allah, dan mari bersholawat di kolom komentar. Mari kita mulai ceritaku. Aku adalah seorang ayah yang sederhana, hanya penjual bubur di pinggir jalan kecil di kampungku. Hidupku penuh perjuangan, tapi tak pernah sekalipun aku merasa malu. Semua ini aku lakukan demi anak semata wayangku, Ayu. Dialah satu-satunya kebanggaanku. Ayu adalah anak yang cerdas, penuh semangat, dan berhasil menggapai mimpi-mimpinya dengan kuliah hingga bekerja di kota besar. Namun, hari ini, rasa bangga itu bercampur dengan sesuatu yang sulit kugambarkan. Sebuah undangan mewah tiba di tanganku. Itu adalah undangan pernikahan Ayu dengan seorang pria bernama Adrian. Kertas undangan itu tebal, bertuliskan huruf emas yang berkilau di bawah sinar matahari sore. Saat aku membaca nama anakku di sana, hatiku bergetar. Aku bahagia untuknya. Ia akhirnya menemukan seseorang yang, seperti katanya di telepon, bisa memberikan kehidupan yang Ayu inginkan. Tapi, bersamaan dengan itu, aku merasakan sebuah jarak yang tak terlihat. Undangan itu datang melalui kurir, bukan dari tangan Ayu sendiri. Tidak ada kabar, tidak ada pesan dari anakku selama beberapa minggu terakhir. Sejak ia mengenal Adrian, aku merasa seolah-olah dunia kami yang dulu begitu dekat mulai menjauh perlahan. Aku menatap setelan jas tuaku yang tergantung di lemari kayu usang. Itu adalah satu-satunya pakaian yang kupunya untuk acara resmi. Dulu, aku mengenakannya saat Ayu wisuda. Jas itu sedikit longgar, warnanya mulai memudar, tapi aku menyimpannya dengan baik. Aku berusaha menahan air mata ketika mencobanya kembali. Ayu pasti bangga jika ayahnya datang, pikirku, meski ada suara kecil di hati yang terus bertanya, apakah Ayu benar-benar menginginkanku di sana? Hari yang dinanti tiba. Aku pergi dengan bus pagi, membawa tas kecil berisi beberapa barang. Sesampainya di lokasi, aku tertegun. Gedung megah dengan lampu kristal berkilauan menyambut para tamu yang berpakaian mewah. Langkahku terasa berat saat melangkah ke karpet merah itu. Setiap orang yang kulihat tampak seperti berasal dari dunia lain, dunia yang tak pernah kujamah. Aku mencoba mengabaikan pandangan aneh dari tamu-tamu yang memandangku seolah-olah aku adalah noda di kain sutra pesta ini. Saat aku mencoba masuk ke aula utama, seorang pria berseragam, mungkin keamanan, menghentikanku. Maaf, Pak. Anda tamu dari pihak mana? Tanyanya, sambil menatapku dari atas ke bawah. Aku memperlihatkan undangan itu dengan tangan gemetar. Saya ayahnya Ayu, jawabku dengan bangga, meski suaraku terdengar lebih kecil dari yang kubayangkan. Pria itu terdiam sejenak, lalu memanggil seseorang lewat walkie-talkie. Tak lama kemudian, seorang wanita muda dengan gaun elegan mendatangiku. Dia tidak berbicara banyak, hanya memberikan senyum dingin sebelum berkata, Pak Raji, maaf, ini acara formal. Anda tidak bisa masuk tanpa pakaian yang sesuai. Aku tertegun, darahku berdesir. Tapi saya ayah mempelai perempuan, kataku dengan nada yang lebih tegas. Wanita itu tidak gentar, malah memberikan senyuman yang lebih menusuk. Maaf, ini instruksi dari pihak mempelai pria, katanya sambil berjalan pergi. Aku berdiri di sana, menggenggam undangan di tangan, merasa seperti sedang bermimpi buruk. Air mataku menggenang, tapi aku menahan diri. Orang-orang mulai memperhatikanku. Aku merasa direndahkan, dilucuti dari harga diriku sebagai seorang ayah. Apakah ini yang Ayu inginkan? Pikirku. Aku menundukkan kepala, membalikkan badan, dan melangkah pergi. Rasanya seperti meninggalkan sepotong hati di lantai aula yang dingin itu. Dalam perjalanan pulang, aku duduk di sudut bus dengan pikiran yang kacau. Tidak ada kebahagiaan yang tersisa di hari yang seharusnya menjadi momen terbesar hidupku. Aku memikirkan Ayu. Apakah dia tahu apa yang telah dilakukan oleh suaminya? Apakah dia membiarkan ini terjadi? Angin malam menusuk kulitku, tapi tidak ada yang lebih dingin dari rasa kecewa yang kini membeku di hatiku. Aku pulang dengan langkah gontai, menghindari tatapan heran para tetangga yang melihatku kembali begitu cepat dari acara yang seharusnya menjadi hari besar bagi keluargaku. Namun, aku tak mampu tinggal di rumah terlalu lama. Hati kecilku memaksa untuk kembali ke gedung resepsi itu, meski rasa malu dan penghinaan masih menusuk jiwaku. Aku ingin memastikan Ayu tahu apa yang terjadi.
Aku ingin tahu apakah anakku yang kubesarkan dengan penuh cinta, benar-benar membiarkan ini terjadi. Setibanya di gedung, aku berhenti di seberang jalan, menyaksikan dari kejauhan. Tawa dan lampu-lampu terang masih mendominasi malam. Aku melihat Adrian berdiri di panggung utama, tersenyum lebar sambil memegang tangan Ayu. Ia tampak bangga, seolah dunia ada di genggamannya. Tapi aku melihat sesuatu di wajah Ayu, sesuatu yang membuat hatiku perih. Matanya kosong, senyumnya tipis, seperti dipaksakan. Aku berdiri di sana cukup lama hingga keberanianku tumbuh kembali. Aku memberanikan diri masuk ke aula, kali ini dengan tekad yang bulat. Namun, belum sempat aku melangkah lebih jauh, aku dihentikan lagi oleh seorang pria berseragam. "Maaf, Pak, instruksi dari pihak keluarga mempelai pria, Anda tidak diperkenankan masuk," katanya dingin. Kali ini, aku tidak diam. "Saya ayah Ayu. Saya hanya ingin bicara dengan anak saya," seruku, tapi suara musik dan keramaian menenggelamkan suaraku. Kehebohan kecil itu menarik perhatian Adrian. Ia berjalan mendekat dengan langkah angkuh, diikuti oleh seorang wanita yang kutahu adalah ibunya. Adrian menatapku dengan tatapan yang tak bisa kulupakan, tajam dan penuh jijik. "Pak Raji, kami sudah bicara soal ini," katanya, seolah-olah aku adalah masalah yang harus segera diselesaikan. "Ini pesta keluarga, bukan pasar malam." Kata-katanya menusuk seperti pisau, membuat darahku mendidih. "Aku hanya ingin bicara dengan Ayu," balasku dengan suara yang bergetar. Namun, sebelum aku sempat berkata lebih jauh, Ibu Adrian menimpali. "Pak Raji, Anda harus mengerti. Kami memiliki standar. Kehadiran Anda, bagaimana saya mengatakannya, tidak sesuai dengan citra keluarga kami." Ucapannya terdengar seperti racun, menumpahkan rasa malu yang tak berkesudahan ke dalam dadaku. Dalam sekejap, Ayu muncul dari kerumunan. Ia tampak terkejut melihatku berdiri di sana, dikelilingi oleh petugas keamanan dan tatapan para tamu yang penasaran. "Ayah?" katanya dengan nada bingung, berjalan mendekat. Aku merasakan sedikit harapan di suaranya. Namun sebelum aku sempat berbicara, Adrian menarik tangannya. "Ayu, aku sudah bilang, biarkan pihak keamanan yang menangani," katanya dengan nada tegas, seolah-olah aku ini seorang pengacau. Aku melihat ke mata Ayu, berharap menemukan pembelaan, tapi ia terdiam. Matanya basah, namun ia tak berkata apa-apa. Keheningannya lebih menyakitkan daripada penghinaan Adrian. Aku mencoba bertahan, namun tubuhku gemetar. Dengan napas berat, aku akhirnya berkata, "Ayu, kalau ini yang kau inginkan, ayah akan pergi. Tapi ingat, harga diri ayah tidak ternilai, bahkan oleh kekayaan mereka." Aku berbalik, meninggalkan gedung itu untuk kedua kalinya malam itu, kali ini dengan air mata yang tak bisa lagi kutahan. Namun, langkahku terhenti ketika aku mendengar suara yang familiar di belakangku. "Ayah, tunggu!" Ayu memanggilku, dan aku berbalik, mendapati ia berdiri dengan mata penuh tangis. Semua orang memandang kami, Adrian termasuk. "Kau mau kemana?" "Kita harus bicara," katanya. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Adrian menariknya kembali, membuat Ayu kehilangan keseimbangan sejenak. "Ayu, kau akan membuat keributan," bentaknya. Saat itu, sesuatu di wajah Ayu berubah. Ia menarik tangannya dari genggaman Adrian, lalu berteriak dengan suara yang membelah suasana pesta. "Cukup, Adrian! Kau sudah melampaui batas." Semua tamu terdiam, bahkan musik pun berhenti. Ia menatap Adrian dengan mata penuh kemarahan dan luka, lalu berkata dengan lantang, "Kalau kau tak bisa menghormati ayahku, aku tak bisa hidup denganmu." Ayu berjalan mendekatiku, menggenggam tanganku dengan erat. "Ayah, kita pergi dari sini," katanya. Suaranya pecah. Aku menatapnya, merasakan campuran rasa lega dan pedih. Kami meninggalkan pesta itu bersama, meninggalkan kemewahan dan penghinaan di belakang kami, dan memulai perjalanan yang tidak pernah kubayangkan akan terjadi. Kami berjalan tanpa arah setelah meninggalkan gedung mewah itu. Malam terasa begitu sunyi, meskipun suara kendaraan di jalan raya tak pernah berhenti. Ayu masih menggenggam tanganku erat, seperti takut jika ia melepaskannya, aku akan hilang. Aku merasakan air matanya menetes di punggung tanganku, tapi ia tak berkata apa-apa. Aku ingin bertanya, ingin memastikan bahwa ia sadar atas apa yang baru saja ia lakukan, tapi aku memilih diam. Setelah beberapa langkah,
Ayu berhenti. Ia melepaskan tangannya dari genggamanku dan menatapku dengan wajah penuh penyesalan. Ayah, aku minta maaf, katanya dengan suara serak. Aku menggeleng perlahan, mencoba tersenyum meski hatiku hancur. Ayu, ayah tidak marah. Ayah hanya ingin tahu, apakah ini benar-benar keputusanmu? Tanyaku. Matanya membulat, seolah pertanyaanku baru saja membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Adrian tidak pernah menghargai ayah. Bahkan sejak awal, katanya, suara gemetar. Dia selalu memandang rendah latar belakang keluarga kita. Aku pikir aku bisa mengubahnya. Ayah, aku pikir, seiring waktu, dia akan melihat bahwa kita sama berharganya dengan orang lain. Tapi ternyata aku salah. Dia tidak hanya menghina ayah, tapi juga martabat kita. Aku terdiam mendengar pengakuan itu. Kata-kata Ayu menusuk lebih dalam daripada penghinaan Adrian tadi malam. Aku tahu, cinta bisa membutakan. Tapi aku tidak pernah menyangka Ayu harus membayar harga sebesar ini untuk menyadari kebenaran. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan emosi yang mulai membuncah. Ayu, keputusanmu tadi adalah keputusan yang berat. Apa kau benar-benar siap untuk konsekuensinya? Tanyaku, ingin memastikan ia tidak bertindak gegabah. Ayu menatapku dengan penuh keyakinan. Ayah, aku lebih baik hidup sederhana dengan ayah daripada hidup mewah dengan seseorang yang tidak punya hati, katanya tegas. Mendengar itu, air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Aku memeluknya erat, merasa bahwa meski malam ini penuh luka, aku telah mendapatkan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, putriku. Kami kembali ke rumah kecil kami di kampung, meninggalkan kemewahan yang terasa kosong. Ayu melepas gaun pengantinnya, menggantinya dengan baju rumahan sederhana. Aku melihatnya duduk di kursi kayu di dapur, menatap ke arah dinding dengan pandangan kosong. Aku tahu ia sedang memikirkan masa depannya. Tanpa Adrian, tanpa kenyamanan yang sudah ia kenal selama beberapa waktu terakhir, Ayu harus memulai dari nol lagi. Malam itu, kami berbicara panjang lebar. Ayu bercerita tentang semua hal yang selama ini ia sembunyikan, tentang bagaimana Adrian sering meremehkan impiannya, bagaimana ia merasa terjebak dalam pernikahan yang hanya mengutamakan penampilan. Aku takut. Ayah. Aku takut menjadi beban bagi ayah lagi, katanya, suaranya pecah. Aku menggenggam tangannya, mencoba menenangkannya. Ayu, kau bukan beban. Kau adalah kekuatan ayah. Selama kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita hadapi. Keesokan harinya, kabar peristiwa di resepsi itu menyebar ke seluruh kampung. Beberapa tetangga mengasihani kami, sementara yang lain mencemooh di belakang. Aku tahu, ini bukanlah hal yang mudah bagi Ayu. Namun, ia tidak menunjukkan kelemahan. Hari-harinya dimulai dengan membantu di warung kecilku, membersihkan meja, dan melayani pelanggan. Aku melihat Ayu yang dulu, Ayu yang pekerja keras dan pantang menyerah. Namun, malam-malamnya berbeda. Saat semua orang tidur, aku sering melihat Ayu duduk di meja kecilnya, menulis sesuatu di buku catatan. Ketika kutanya, ia hanya berkata, "Ayah, aku sedang merencanakan sesuatu. Aku ingin membuktikan pada mereka bahwa kita tidak perlu kaya untuk dihormati." Mendengar tekadnya, aku merasa harapan kecil mulai tumbuh di hatiku. Malam itu, aku berdiri di depan pintu, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi aku percaya pada Ayu. Ia telah membuktikan bahwa ia memiliki keberanian yang luar biasa. Meski dunia memandang rendah kami, aku tahu Ayu sedang mempersiapkan sesuatu yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku hanya bisa berdoa semoga keberanian itu akan membawa kami menuju hari yang lebih cerah. Hari-hari pertama kembali ke kampung terasa berat, terutama untuk Ayu. Ia terbiasa dengan kenyamanan hidup kota dan kemewahan yang Adrian tawarkan. Kini, ia harus beradaptasi dengan rumah kecil yang hanya memiliki 2 kamar, dapur sederhana, dan suasana yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Aku sering melihatnya termenung di depan jendela kecil kamar, memandangi kebun yang dulu kami rawat bersama. Aku tahu ia sedang berjuang menerima kenyataan. Pagi itu, aku mendapati Ayu sedang menyapu halaman. Meski gerakannya lambat, aku melihat tekad dalam matanya. "Ayah, aku ingin membantu di warung," katanya tanpa kuminta. Aku tertegun mendengarnya, namun sekaligus bangga. "Ayu, kau tak perlu memaksakan diri," kataku lembut. Tapi ia menggeleng. "Ayah sudah melakukan semuanya sendirian.
Sekarang giliranku membantu. Warung kecilku yang dulu hanya melayani segelintir pelanggan kini mulai lebih hidup. Kehadiran Ayu dengan senyumnya yang hangat menarik perhatian pelanggan. Banyak yang datang hanya untuk bertemu dengannya, entah untuk membeli semangkuk bubur atau sekadar berbincang. Namun, tidak semua tatapan itu ramah. Ada juga yang menatap Ayu dengan rasa ingin tahu yang mencemooh. Itu kan anak Pak Raji yang gagal menikah, bisik beberapa orang yang cukup keras hingga terdengar. Aku mengamati wajah Ayu setiap kali bisikan itu muncul. Ia mencoba tersenyum, tetapi aku tahu kata-kata itu melukainya. Meski begitu, Ayu tak pernah mengeluh. Malamnya, ketika aku bertanya apakah ia baik-baik saja, ia hanya menjawab, "Aku sudah memilih, Ayah, dan aku akan menghadapi semuanya." Jawaban itu membuatku semakin yakin bahwa putriku jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Namun, cobaan tidak berhenti di situ. Suatu siang, ketika aku sedang melayani pelanggan, seorang pria berjas rapi masuk ke warung. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pengacara Adrian. "Nona Ayu, ini surat dari keluarga Adrian," katanya dingin sambil menyerahkan amplop tebal. Ayu membukanya di depanku. Isi surat itu adalah tuntutan untuk mengembalikan semua hadiah pernikahan dan uang yang telah mereka keluarkan. Aku melihat Ayu terdiam, wajahnya memucat. "Ayah, aku tidak punya apa-apa untuk mengembalikan ini," katanya. Suaranya bergetar. Aku merasakan amarah yang membakar dadaku. "Katakan pada mereka, kami tidak akan menyerah," balasku pada pria itu. Ia hanya tersenyum sinis sebelum pergi, meninggalkan kami dengan perasaan tak berdaya. Malam itu, Ayu menangis untuk pertama kalinya sejak kami kembali ke rumah ini. Ia duduk di sudut kamar, memeluk lututnya, air mata jatuh tanpa henti. Aku duduk di sebelahnya, mencoba menenangkannya. "Ayu, jangan biarkan mereka membuatmu merasa kecil. Kita akan mencari jalan keluar, bersama-sama," kataku sambil menggenggam tangannya. Keesokan harinya, Ayu bangkit dengan semangat yang berbeda. "Ayah, aku ingin memulai sesuatu. Aku ingin membuka usaha," katanya. Aku terkejut mendengar tekadnya, tetapi aku tahu Ayu tidak main-main. Dengan sisa tabungan kecil yang kami miliki, Ayu mulai berjualan kue-kue buatan sendiri di warung. Awalnya, hanya beberapa orang yang membeli. Namun, karena kualitas dan kehangatan Ayu, pelanggannya perlahan bertambah. Semakin hari, usaha kecil kami mulai berkembang. Ayu tidak hanya menjual kue, tetapi juga mulai membuat makanan ringan untuk dititipkan ke warung-warung tetangga. Ia bekerja keras dari pagi hingga malam, tanpa mengeluh sedikit pun. Aku melihat putriku kembali menjadi dirinya yang dulu, Ayu yang penuh semangat dan tak kenal menyerah. Malam itu, ketika kami duduk bersama di teras kecil, Ayu memandang langit penuh bintang dan berkata, "Ayah, aku berjanji. Aku akan membuat mereka melihat bahwa kita bukan orang yang bisa diremehkan. Bukan karena uang, tetapi karena harga diri dan kerja keras kita." Kata-katanya menggetarkan hatiku. Aku tahu, perjalanan kami masih panjang, tetapi aku percaya bahwa Ayu akan membawa kami menuju kehidupan yang lebih baik. Pagi itu, matahari bersinar terang, seolah memberi kami harapan baru. Ayu bangun lebih awal dari biasanya, mengenakan celemek lusuh yang kupakai bertahun-tahun saat berjualan bubur. "Ayah, aku mau mencoba resep baru hari ini," katanya dengan senyum kecil. Aku mengangguk, meski hatiku masih dihantui rasa cemas. Ayu mungkin tampak tegar, tapi aku tahu tekanan dari tuntutan Adrian dan cibiran tetangga adalah beban yang berat. Di dapur kecil kami, Ayu mulai mengolah adonan untuk kue. Aku melihat tangan-tangannya yang mulai kasar karena bekerja tanpa henti, tapi matanya bersinar penuh semangat. Ia mencicipi setiap adonan, menyesuaikan rasa, dan mencatat perubahan kecil di buku catatannya. "Ayah, ini bukan sekadar kue. Ini cara kita menunjukkan pada dunia bahwa kita bisa bangkit," katanya dengan penuh keyakinan. Beberapa hari kemudian, Ayu memberanikan diri membawa kue-kue buatannya ke pasar kota. Ia menyewa meja kecil di sudut pasar dan mulai menjualnya. Awalnya, hanya sedikit yang tertarik. Orang-orang memandangnya dengan rasa ingin tahu, beberapa dengan tatapan meremehkan. Tapi Ayu tetap berdiri dengan senyum yang tak pernah pudar, menawarkan setiap kue dengan suara ramah. "Coba, Pak, Bu. Kue buatan sendiri, tanpa pengawet," katanya dengan nada percaya diri. Ketika hari mulai sore, seorang wanita paruh baya mencicipi salah satu kue Ayu.
Ekspresi wajahnya berubah, dan ia segera membeli 10 kotak. Ini enak sekali, Nak. Rasanya seperti kue yang dibuat ibu saya dulu, katanya sambil tersenyum. Ayu tersenyum penuh syukur. Itulah titik awal keberhasilannya. Perlahan, pelanggan mulai berdatangan, dan kue buatan Ayu menjadi pembicaraan di pasar. Namun, kesuksesan kecil itu tidak berlangsung tanpa hambatan. Suatu malam, seseorang mengetuk pintu rumah kami. Seorang pria dengan jas rapi muncul kembali, kali ini membawa surat dari pengacara Adrian. Anda belum melunasi tuntutan yang kami ajukan, katanya dingin. Ayu membaca surat itu dengan tangan gemetar. Angka yang tertera di sana jauh melebihi tabungan kecil yang telah ia kumpulkan. Apa mereka tidak puas dengan penghinaan yang sudah mereka lakukan? Gumamku, marah. Ayu menatap surat itu lama, lalu berkata dengan tegas, "Ayah, kita tidak akan menyerah. Aku akan bekerja lebih keras." Mendengar itu, aku hanya bisa memeluknya. Aku tahu, Ayu sedang memaksakan dirinya melawan sesuatu yang jauh lebih besar. Hari-hari berikutnya, Ayu bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai membuat pesanan dalam jumlah besar untuk beberapa toko kecil di kota. Malam-malamnya dihabiskan dengan membuat adonan, sementara siang harinya ia berjualan di pasar. Tubuhnya tampak lelah, tapi tekadnya tidak pernah pudar. Aku sering memintanya untuk beristirahat, tapi ia selalu menjawab, "Ayah, aku melakukannya untuk kita." Namun, tubuh Ayu akhirnya menyerah. Suatu malam, saat ia sedang mengaduk adonan, ia terjatuh. Aku segera membawanya ke tempat tidur, panik melihat wajahnya yang pucat. "Ayu, kau harus berhenti memaksakan diri," kataku dengan nada memohon. Tapi Ayu hanya menggenggam tanganku, tersenyum lemah. "Ayah, aku baik-baik saja. Hanya sedikit kelelahan." Namun, aku tahu ia menyembunyikan rasa sakit yang lebih besar. Malam itu, aku duduk di samping tempat tidurnya, menatap wajah Ayu yang tertidur lelap. Aku merasa bersalah karena tidak bisa melindunginya dari semua ini. Tapi di saat yang sama, aku merasa bangga. Ayu telah menjadi simbol keberanian dan keteguhan, meski dunia terus mencoba menjatuhkannya. Aku berdoa dalam hati, memohon kekuatan untuk Ayu dan jalan keluar dari semua kesulitan ini. Ketika pagi tiba, Ayu bangkit dari tempat tidur dengan senyumnya yang biasa. "Ayah, kita tidak boleh berhenti. Kalau kita berhenti sekarang, mereka yang menang," katanya dengan nada tegas. Aku mengangguk, meski hatiku dipenuhi kekhawatiran. Aku tahu, perjuangan kami masih panjang, tapi dengan semangat Ayu yang tak pernah padam, aku percaya bahwa kami bisa melewati semuanya, apapun yang terjadi. Pagi itu, udara terasa berat. Ayu, meski masih terlihat lelah, memulai harinya dengan semangat seperti biasa. Aku mengawasinya dari sudut ruangan, merasa khawatir tapi tak berani menghentikannya. Ia sibuk menyiapkan adonan kue, memeriksa pesanan, dan memastikan semuanya berjalan lancar. "Ayah, hari ini ada pesanan besar dari salah satu toko di pusat kota," katanya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya dengan anggukan, meski hatiku terasa tak tenang. Di tengah hiruk-pikuk pasar, Ayu terlihat sibuk melayani pelanggan. Orang-orang mulai mengenal kue buatannya yang selalu dijual dengan harga terjangkau, namun kualitasnya luar biasa. Tetapi di antara keramaian itu, aku melihat seseorang yang familiar, Adrian. Ia berdiri di sudut pasar, mengenakan pakaian mahal seperti biasa, menatap Ayu dengan pandangan yang sulit diterjemahkan. Aku merasakan jantungku berdegup kencang, antara marah dan khawatir. Adrian mendekat ke gerobak kecil Ayu. "Ayu," panggilnya, suaranya rendah tapi tegas. Ayu terkejut, menghentikan gerakannya sejenak. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanyanya dengan nada dingin. Adrian menghela napas panjang, lalu berkata, "Aku datang untuk memperingatkanmu. Berhentilah memaksakan dirimu dengan semua ini. Kau tidak cocok hidup seperti ini." Ayu menatap Adrian dengan tajam. "Aku hidup sesuai pilihanku sendiri, Adrian. Kau tidak punya hak untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan," balasnya. Suasana di pasar mendadak hening. Beberapa pelanggan mulai memperhatikan interaksi mereka. Adrian tampak kehilangan kesabaran. "Kau tahu aku bisa membuat semua ini hancur, Ayu. Jangan memaksaku," ancamnya sebelum berbalik pergi. Setelah kepergian Adrian, Ayu terlihat gelisah sepanjang hari. Ia mencoba menyembunyikannya,
Tapi aku tahu hatinya terguncang. Malamnya, di rumah, ia duduk diam di meja makan, memandangi catatan pesanan tanpa benar-benar membaca. "Ayah, apakah aku terlalu keras kepala?" tanyanya tiba-tiba. Aku duduk di sebelahnya dan menggenggam tangannya. "Ayu, kau hanya berjuang untuk harga dirimu. Tidak ada yang salah dengan itu." Namun, badai yang Adrian janjikan ternyata bukan ancaman kosong. Beberapa hari kemudian, pelanggan utama Ayu membatalkan pesanan mereka tanpa alasan jelas. Bisnis yang baru mulai tumbuh itu mendadak goyah. Ayu mencoba menghubungi mereka, tapi jawabannya selalu sama, "Kami tidak bisa bekerja sama lagi." Aku tahu ini ulah Adrian, tapi kami tidak punya bukti. Semangat Ayu yang biasanya tak tergoyahkan mulai pudar. Aku sering melihatnya termenung di dapur, memandang adonan yang tak terjual. Tapi ia tidak pernah menyerah sepenuhnya. "Ayah, kita bisa mulai lagi. Mungkin dengan cara yang berbeda," katanya, meski suaranya terdengar lemah. Aku mencoba menyemangatinya, tapi hatiku ikut hancur melihat perjuangannya yang seolah selalu dihancurkan. Suatu malam, Ayu memutuskan untuk menghadapi Adrian langsung. Aku mencoba menghentikannya, tapi ia bersikeras. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayangannya. "Ayah, jika dia ingin menghancurkan aku, setidaknya aku akan berdiri dan melawan," katanya. Dengan langkah penuh tekad, ia pergi menemui Adrian di rumah mewahnya. Di depan rumah itu, Ayu disambut oleh ibu Adrian, yang masih menunjukkan wajah dingin yang sama seperti hari pernikahan mereka. "Apa lagi yang kau inginkan, Ayu? Kau sudah cukup membuat malu keluarga kami," katanya sinis. Tapi Ayu tidak mundur. "Aku datang untuk berbicara dengan Adrian. Panggil dia," katanya tegas. Adrian akhirnya muncul, wajahnya penuh kesombongan. Ayu berdiri di depannya, dengan mata penuh kemarahan dan luka. "Aku tahu ini semua ulahmu," katanya. "Kau boleh mencoba menghancurkan usahaku, tapi kau tidak bisa menghancurkan tekadku." Adrian tertawa kecil, lalu berkata, "Kau pikir tekadmu cukup? Dunia ini tidak adil, Ayu, dan aku hanya memastikan kau tahu itu." Ayu menatapnya dengan tajam, lalu berkata, "Kalau begitu, bersiaplah melihat apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang tidak punya apa-apa selain harga diri." Setelah mengatakan itu, ia berbalik meninggalkan Adrian, membawa rasa sakit dan kemarahan yang berubah menjadi tekad baru. Malam itu, aku melihat Ayu duduk di meja kecilnya, menulis rencana baru. Aku tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan yang lebih besar. Setelah pertemuan yang panas dengan Adrian, suasana rumah kecil kami kembali ke ketenangan yang dipenuhi kecemasan. Ayu duduk di meja kayu kecilnya, dikelilingi oleh kertas-kertas yang berserakan. Matanya merah, tanda malam yang tak cukup tidur. Aku duduk di sampingnya, ingin menawarkan kata-kata penghiburan, tapi melihat tekad yang terpancar di wajahnya, aku memilih diam. Aku tahu, sekarang bukan waktu untuk menghalangi semangatnya. "Ayah, aku sudah lama merasa bahwa aku diperlakukan seperti boneka," katanya dengan suara bergetar, tapi penuh tekad. "Sekarang aku tahu, satu-satunya jalan untuk melindungi diri adalah dengan berdiri sendiri dan melawan." Aku menatapnya dalam-dalam. Putriku yang dulu lemah dan ragu kini menjadi sosok yang berani menghadapi badai hidup yang tak kunjung usai. Selama beberapa hari berikutnya, Ayu bekerja siang malam. Ia menyusun rencana yang matang. Tidak hanya berfokus pada usaha kecilnya, tetapi juga membangun jaringan yang kuat. Ia mulai menghubungi teman-teman lama dan kenalan yang memiliki bisnis kecil di kota. "Aku butuh dukungan mereka, Ayah. Aku tidak bisa berjuang sendirian," ucapnya suatu sore. "Aku ikut membantu sebisa mungkin, mulai dari mengantar pesanan hingga menyebarkan kabar tentang kue-kue Ayu ke tetangga dan kenalan. Namun, aku tahu bahwa tantangan terbesar bukan dari luar, melainkan dari dalam diri Ayu sendiri yang harus tetap teguh di tengah segala tekanan." Satu malam, seorang teman lama Ayu datang mengunjungi kami. Ia adalah Lia, seorang wanita yang dulu dekat dengan Ayu sebelum pernikahannya. Lia membawa berita penting. Sebuah perusahaan catering besar sedang mencari mitra lokal untuk distribusi makanan rumahan. "Ini kesempatan besar, Ayu," kata Lia. "Kalau kau bisa masuk ke sana, usaha ini bisa melejit." Namun, kabar baik itu segera disusul oleh ancaman. Adrian rupanya menggunakan pengaruhnya untuk menghalangi usaha Ayu masuk ke perusahaan catering tersebut.
Mereka takut kena tekanan dari Adrian, Lia mengeluh. Ini bukan hanya soal bisnis, Ayu. Ini sudah seperti permainan kekuasaan. Rasa putus asa sesaat datang menyerang, tapi Ayu menepisnya dengan cepat. Kalau dia ingin bermain kekuasaan, aku juga punya caraku sendiri, katanya dingin. Ia mulai menyusun strategi baru, tidak hanya untuk bisnis tapi juga untuk mengembalikan harga dirinya yang hancur. Kami mulai mengumpulkan bukti-bukti perlakuan tidak adil Adrian, termasuk ucapan dan ancaman yang pernah ia lontarkan. Aku akan tunjukkan pada dunia siapa sebenarnya dia, ujar Ayu dengan mata membara. Aku bangga, tapi juga takut akan risiko yang kami hadapi. Sementara itu, Ayu juga mulai mempererat hubungan dengan tetangga dan komunitas sekitar. Ia mengadakan acara kecil di warung kami, mengundang warga untuk mencicipi kue dan makanan ringan buatannya. Ini bukan hanya soal bisnis, Ayah, katanya. Ini soal membangun rasa percaya dan solidaritas. Hari-hari berlalu dengan kerja keras yang tidak pernah berhenti. Setiap malam, kami berdiskusi tentang langkah berikutnya, merencanakan cara mengalahkan Adrian yang terus berusaha menekan kami. Aku merasa seperti berada di medan perang yang tak berujung, tapi aku tidak pernah menyerah. Suatu sore, telepon berdering. Suara di ujung sana adalah seorang manajer perusahaan catering besar. Kami sudah menerima laporan dan bukti yang Ayu kirimkan, katanya serius. Kami siap memberikan kesempatan kerjasama yang Ayu inginkan. Kegembiraan membuncah di dada Ayu. Ia hampir tak percaya mendengar kabar itu. Malam itu, kami duduk bersama, merayakan kemenangan kecil yang sangat berarti. Aku menatap putriku dengan penuh kebanggaan. Ayu, kau sudah melewati begitu banyak. Aku yakin, kau akan menang dalam perang ini. Ayu tersenyum. Air mata kebahagiaan mengalir pelan di pipinya. Ini baru permulaan, Ayah. Tapi aku siap menghadapi apapun yang datang. Dalam keheningan malam, aku tahu perjalanan kami masih panjang dan penuh liku. Namun, dengan keberanian dan tekad Ayu yang tak tergoyahkan, aku yakin kami bisa mengubah nasib dan membalikan keadaan. Ini adalah babak baru dari kisah kami. Kisah tentang kekuatan cinta, keberanian, dan balas dendam yang lahir dari luka terdalam. Hari-hari setelah kabar baik dari perusahaan catering terasa seperti mimpi yang perlahan menjadi nyata. Ayu dan aku sibuk mempersiapkan semua hal agar bisa memenuhi standar kerjasama yang baru saja didapat. Aku melihat perubahan besar pada Ayu, dari sosok yang dulu dipandang rendah, kini menjadi wanita penuh percaya diri yang siap melangkah ke dunia baru. Namun, aku tahu Adrian tidak akan tinggal diam. Benar saja, tak lama setelah kabar itu tersebar, mulai muncul gosip miring tentang Ayu di pasar dan lingkungan sekitar. Beberapa pelanggan lama membatalkan pesanan mereka. Takut jika dekat dengan Ayu, mereka juga ikut jadi sasaran Adrian. Dia sedang berusaha menjatuhkanmu lagi, Nak, kataku pelan saat Ayu pulang dengan wajah letih. Namun, ia hanya mengangguk, menahan air mata dan melangkah lebih kuat. Suatu sore, Ayu menerima telepon dari seseorang yang mengaku sebagai bagian dari tim Adrian. Berhenti melawan. Suara di telepon itu dingin dan mengancam. Kalau tidak, keluargamu akan menanggung akibatnya. Ayu mematikan telepon dengan tangan gemetar. Aku merasakan darahku mendidih mendengar ancaman itu. Namun, Ayu hanya berkata, "Kita harus waspada, Ayah. Ini belum selesai." Aku tahu, perang ini bukan hanya soal bisnis atau kehormatan, tapi tentang nyawa dan keselamatan. Aku berusaha melindungi Ayu semaksimal mungkin, walau aku merasa kekuatan kami sangat terbatas dibandingkan kekuasaan dan uang yang dimiliki Adrian. Setiap malam aku berdoa, memohon agar kami bisa melewati badai ini. Dalam keheningan rumah kecil kami, Ayu mulai mengembangkan jaringan bisnisnya lebih luas lagi. Ia menemui para pengusaha kecil di kota, menawarkan kerjasama dan membuka peluang baru. Semangatnya membara, ia tidak ingin lagi menjadi korban. Aku harus berdiri lebih tinggi dari Adrian, katanya. Aku tidak bisa membiarkan dia menang. Namun, tekanan semakin berat. Suatu malam, saat aku dan Ayu sedang menutup warung, sekelompok orang tidak dikenal datang dan merusak gerobak jualannya. Ini peringatan terakhir. Salah satu dari mereka berkata kasar sebelum pergi. Ayu terdiam. Air matanya mengalir tanpa suara. Aku merangkulnya erat, berjanji dalam hati akan membalas perlakuan ini. Di tengah kekalutan itu, sebuah tawaran datang dari seorang pengacara yang bersedia membantu kami secara hukum. Ini jalan yang benar,
kata pengacara itu serius. Ia menjanjikan perlindungan hukum dan strategi agar kami bisa melawan Adrian dengan cara yang lebih terorganisir. Ayu menerima tawaran itu tanpa ragu. Aku melihat harapan baru terpancar di mata Ayu. Bersama pengacara itu, kami mulai menyusun laporan lengkap tentang semua ancaman, tekanan, dan perbuatan tidak adil yang telah kami alami. Dokumen itu menjadi senjata kami, bukti nyata bahwa kami tidak akan diam dan tunduk. Suatu pagi yang cerah, kami mengajukan gugatan resmi terhadap Adrian. Aku merasa lega dan bangga melihat Ayu berdiri tegak di ruang sidang, berani melawan suami yang dulu meremehkannya. Aku tahu, ini adalah langkah besar menuju keadilan yang kami rindukan. Namun, perjuangan belum selesai. Adrian tidak menyerah begitu saja. Dengan penuh kebencian, ia bertekad akan menghancurkan Ayu hingga titik terakhir. Aku menatap putriku dan berkata, "Ini pertarungan terakhir, Nak. Kita harus kuat. Untuk harga diri, untuk keluarga, dan untuk masa depan." Ayu menatap balik dengan penuh keberanian, siap menghadapi apapun yang datang. Sidang pertama berjalan penuh ketegangan. Aku duduk di samping Ayu di ruang sidang, merasakan detak jantungku yang semakin cepat. Di hadapan hakim, kami memaparkan semua bukti yang telah dikumpulkan, ancaman, intimidasi, dan upaya Adrian untuk menghancurkan usaha dan kehidupan Ayu. Ayu berbicara dengan tegas, tak gentar meski lawan kami adalah pria kaya yang penuh pengaruh. Adrian sendiri tampak angkuh di ruang sidang. Ia membantah semua tuduhan dengan dingin dan sinis, mencoba melemahkan Ayu dengan kata-kata penuh penghinaan. Namun, setiap kali ia membuka mulut, kami menyiapkan bukti-bukti kuat yang menjeratnya lebih dalam. Aku bisa melihat perubahan di mata hakim. Ada keraguan yang mulai tumbuh tentang kredibilitas Adrian. Di luar ruang sidang, publik mulai mengetahui kisah kami. Berita tentang pengusiran ayah miskin dari pernikahan anaknya dan perjuangan balas dendam Ayu tersebar di media sosial dan berita lokal. Banyak yang mendukung kami, mengirimkan pesan dan menawarkan bantuan. Itu memberi kami semangat yang lebih besar. Namun, Adrian tidak tinggal diam. Ia mencoba mempengaruhi saksi dan menyuap beberapa orang untuk mengalihkan perhatian hakim. Ayu menerima tekanan itu dengan kepala tegak, tapi aku tahu hatinya tersiksa. Kami merasa seolah-olah berperang dalam kegelapan, melawan kekuatan yang tampaknya tak terbatas. Suatu malam, ketika aku sedang membersihkan rumah, seorang pria datang membawa amplop tebal berisi dokumen rahasia, dokumen yang membongkar sisi gelap Adrian yang selama ini tersembunyi. Ternyata, Adrian pernah melakukan kecurangan besar di perusahaan keluarganya. Bahkan ada indikasi tindak kriminal yang bisa menghancurkan reputasinya. Ayu dan aku membaca dokumen itu dengan hati berdebar. Ini adalah senjata rahasia kami yang selama ini tak kami miliki. Aku merasa ada titik terang di tengah gelap yang pekat. Kami memutuskan untuk menyerahkan dokumen itu ke pengacara kami untuk digunakan dalam sidang selanjutnya. Di hari sidang berikutnya, ketika pengacara kami mengungkap dokumen itu di depan hakim, ruangan hening seketika. Adrian terlihat sangat terpukul. Wajahnya kehilangan warna dan kepercayaan diri. Semua orang menyadari betapa besar kebohongan dan tipu muslihat yang selama ini ia tutupi. Hakim akhirnya memberi peringatan keras pada Adrian dan menetapkan status hukum sementara yang berat terhadapnya. Aku melihat mata Ayu berkaca-kaca. Ini adalah kemenangan besar yang kami tunggu-tunggu. Namun, aku juga tahu ini belum akhir. Masih ada banyak pertarungan yang harus kami hadapi. Di luar gedung pengadilan, Ayu memegang tanganku erat. "Ayah, ini awal dari akhir untuk Adrian. Aku sudah tidak takut lagi," katanya dengan suara penuh keberanian. Aku tersenyum, bangga sekaligus terharu melihat putriku berubah menjadi pejuang yang sesungguhnya. Malam itu, kami duduk bersama di ruang kecil kami, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tahu perjalanan kami masih panjang dan penuh liku, tapi aku yakin kebenaran akan selalu menang. Bersama Ayu, aku siap menghadapi apapun yang datang, hingga keadilan benar-benar ditegakkan. Hari itu adalah hari penentuan. Sidang terakhir menghadirkan suasana tegang yang membuat udara seolah berhenti bernafas. Aku duduk berdampingan dengan Ayu, merasakan getaran harapan dan kecemasan yang bercampur menjadi satu. Semua perjuangan, air mata, dan luka yang kami alami terletak di tangan hakim yang kini siap memberikan keputusan akhir. Ketika hakim membacakan putusan, aku melihat Ayu menggenggam tanganku kuat-kuat, matanya penuh harap. Adrian dinyatakan bersalah atas segala tindakan intimidasi, pemerasan,
dan penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan Ayu dan keluarganya, suara hakim bergema di ruang sidang. Aku merasakan beban berat yang selama ini kami pikul perlahan terangkat. Adrian menundukkan kepala, wajahnya berubah dari sombong menjadi penuh penyesalan dan kemarahan yang tak bisa ia sembunyikan. Ia kini bukan lagi pria kaya yang berkuasa, melainkan sosok yang jatuh akibat keserakahan dan kebenciannya sendiri. Aku tahu ini bukan hanya kemenangan hukum, tapi kemenangan moral kami juga. Ayu meneteskan air mata, campuran antara lega dan kebahagiaan yang mendalam. Ini bukan hanya tentang aku atau ayah, katanya pelan setelah sidang usai, tapi tentang membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah aib dan harga diri adalah yang paling berharga. Aku bangga pada putriku yang telah berubah dari korban menjadi pejuang tangguh. Setelah sidang, hidup kami perlahan berubah. Usaha kue Ayu yang dulu hampir hancur kini mulai bangkit dengan dukungan yang semakin luas. Orang-orang yang dulu meragukan mulai datang membeli, memberikan pujian dan kepercayaan. Ayu bahkan mendapat tawaran kerja sama baru dari perusahaan catering besar yang sebelumnya sempat tertutup. Kami juga mulai membangun kembali hubungan keluarga yang sempat retak. Aku dan Ayu belajar memaafkan masa lalu, termasuk kesalahan Adrian yang telah menciptakan luka dalam hati kami. Meski berat, kami tahu memaafkan bukan berarti melupakan, tapi sebuah langkah untuk melanjutkan hidup dengan damai. Pada suatu sore, Ayu mengajakku ke sebuah taman kecil di pinggiran kota. Ia tersenyum dan berkata, "Ayah, ini baru permulaan. Aku ingin kita membangun sesuatu yang besar, bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua orang yang pernah merasa diremehkan seperti kita." Aku mengangguk, merasa semangat baru membara dalam diriku. Aku menyadari bahwa dari segala penderitaan dan pengkhianatan, kami justru menemukan kekuatan yang tak pernah kami duga. Perjalanan ini mengajarkan kami arti sejati dari cinta, keteguhan, dan keberanian. Tidak ada yang bisa menghancurkan jiwa yang telah ditempa oleh cobaan. Di akhir hari, saat matahari terbenam, aku berdiri di samping Ayu menatap cakrawala yang luas. "Terima kasih, Nak," kataku lirih. "Kau sudah mengajarkanku arti sejati dari sebuah perjuangan." Ayu tersenyum, menggenggam tanganku erat. "Kita bersama, Ayah. Kita tak akan pernah kalah." Dan di situ, di bawah langit yang mulai gelap, aku tahu bahwa kisah kami bukan sekadar cerita tentang kemiskinan atau balas dendam. Ini adalah cerita tentang kebangkitan. Kebangkitan seorang ayah dan putri yang menolak untuk menyerah pada dunia yang kejam, dan memilih untuk menulis takdir mereka sendiri dengan keberanian dan cinta. Dari kisah yang baru saja kita ikuti, kita bisa mengambil banyak pelajaran berharga. Pertama, bahwa kemiskinan bukanlah sebuah aib atau hal yang membuat seseorang kehilangan harga diri. Sebaliknya, kemiskinan adalah ujian hidup yang menguji keteguhan hati dan keberanian kita untuk bangkit. Ayah dan putrinya mengajarkan kita bahwa keberanian untuk melawan ketidakadilan, meski berada dalam posisi yang paling lemah sekalipun, adalah kunci untuk meraih kemenangan sejati. Kedua, kisah ini menunjukkan bahwa penghinaan dan pengabaian dari orang lain, terutama yang kita sayangi, bisa menjadi sumber kekuatan dan motivasi untuk berubah dan berjuang lebih keras. Dendam yang dibangun atas dasar keinginan untuk membuktikan nilai diri, bila diarahkan dengan benar, bisa menjadi jalan untuk mencapai keadilan dan pembalasan yang bermartabat. Ketiga, kita belajar bahwa dukungan keluarga dan komunitas adalah fondasi penting dalam menghadapi masalah hidup. Tak ada yang bisa berjuang sendiri, dan keberhasilan besar seringkali berawal dari kebersamaan dan saling menguatkan. Keempat, dalam prosesnya, kita diingatkan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau membiarkan luka terus berdarah, melainkan sebuah langkah bijak untuk melepaskan beban masa lalu dan membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kisah ini juga menegaskan bahwa kebenaran dan keadilan, walaupun terkadang terlambat, pada akhirnya akan menang jika kita tidak menyerah dan terus berusaha. Tidak ada jalan pintas menuju keberhasilan, hanya kerja keras, kesabaran, dan keteguhan hati yang mampu mengubah hidup. Jadi, apapun latar belakangmu, apapun tantangan yang sedang kamu hadapi saat ini, ingatlah bahwa kekuatan terbesar ada dalam dirimu sendiri. Jangan pernah meremehkan dirimu karena keadaan. Bangkitlah, berjuanglah, dan percayalah bahwa setiap luka akan menjadi cerita kemenangan yang indah di masa depan. Jika kisah ini menginspirasi dan memberimu semangat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang terdekatmu. Jangan lupa untuk memberikan like, tulis komentar tentang pendapat dan perasaanmu, serta subscribe agar kamu selalu mendapatkan cerita-cerita penuh makna dan motivasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, tetap semangat,
Dan sampai jumpa di cerita berikutnya yang akan menguatkan dan menginspirasi hidupmu.